Namun kalau kita bicara 2024 and up ya, Iya. beberapa tahun dan beberapa tahun ke depan, AI akan cukup mendominasi AI karena pengaplikasian AI ini use case-nya bisa cukup banyak. Oke, halo startup enthusiast, welcome back to Starpods. Kita sekarang udah di episode ke-10. Tepuk tangan dikit ya. Walaupun sebenarnya agak kurang-kurang dikit ya, harusnya udah lebih, tapi nggak apa-apa. The show must go on ya teman-teman ya. Jadi untuk Starpod kali ini itu kita akan membahas mengenai startup ecosystem. Lebih komplitnya itu kita akan membahas mengenai constant layoffs and shutdown in the startup ecosystem. Is startup ecosystem truly okay? Kita pelajarin ya bersama-sama di episode Starpods kali ini. Oke, mungkin aku akan perkenalan diri lagi. Halo semuanya, aku Dimas yang akan menjadi host Starpods seperti biasa ya teman-teman semuanya. Tapi kali ini aku akan ditemenin sama guest speaker yang keren banget sih gitu. Jadi guest speaker kita ini itu adalah VP dari BNI Ventures teman-teman semuanya. Jadi mungkin partner aku pada hari ini boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kali ya. Mungkin boleh dikasih tahu dulu nih Mas, kesibukannya apa sekarang, namanya siapa, dari mana gitu. Tapi kayaknya startup entusias sudah pada tahu deh ini siapa deh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Salam kenal semuanya. Nama saya Indra Jatmiko. Memang saat ini saya berada di BNI Ventures ya. Iya. Jadi sejatinya memang saya dari industri perbankan, cukup lama juga di Bank BNI. Namun memang saat itu saya mendapatkan mandat ya dari manajemen untuk mengembangkan BNI Ventures, sehingga dari situ saya banyak mempelajari, banyak cari tahu terkait dengan industri venture capital dan juga startup. Semua dari nol ya. Jadi ya mungkin ilmu saya belum banyak, jadi saya juga masih belajar di sini, Mas Dimas. Jadi ya seperti itulah. Tapi yang jelas pasti ilmunya lebih banyak daripada aku sih Mas. Jadi sebenarnya udah berapa lama di BNI Ventures berarti Mas? Di BNI Ventures dari pendirian. Saya waktu itu kebetulan yang mendirikan di awal sama manajemen juga. Direktur kita, jadi memang from scratch ya. Jadi dari tahun 2022. Jadi ketika itu sebelumnya itu saya di Corporate Action BNI. Corporate Action itu yang kita melakukan akuisisi, kita melakukan divestasi, merger segala macam itu kita lakukan di situ. Ya, kemudian kembali ke venture capital ya tadi, ya mendirikan dari nol. Jadi saya cukup paham rasanya bagaimana menjadi founders ya. Susah senangnya gimana, segala macamnya ya. Kurang lebih paham lah. Oke, berarti sekarang perannya di BNI Ventures itu tuh ngapain Mas Indra? Memang mungkin di awal saya cukup hands on pada beberapa function ya. Namun sekarang saya sudah spesifik untuk fokus di sinergi and innovation. Ngapain tuh? Jadi ngembangin potensi kolaborasi dan sinergi dari industri, dari ekosistem startup dengan ekosistem yang ada di BNI Group. Dan juga innovation. Jadi yang namanya inovasi sih kami sangat optimis ya, di mana yang namanya inovasi itu tetap harus ditumbuh kembangkan, nggak bisa berhenti di situ aja sih. Walaupun udah ada, tetap terus berkembang terus ya. Betul. Seiring berjalannya waktu. Makanya cocok banget kan untuk jadi guest speaker untuk topik kita pada episode kali ini ya teman-teman ya. Karena kita akan membahas mengenai startup ekosistem ya. Oke, mungkin langsung aja kali ya Mas ya, kita mulai diskusi untuk Starpods pada kali ini. Jadi kalau ngomongin soal startup ekosistem nih gitu, sebenarnya tuh sekarang current state ekosistem startup di Indonesia in general tuh seperti apa sih Mas? Kalau misalnya disandingkan atau dibandingkan dengan international scene di tahun 2024 gitu. Ya, oke. Jadi semua terjadi ketika, tapi ini bukan negara api menyerang. Iya. Ya, semua terjadi ketika virus COVID itu menyerang. Jadi di awal 2020 ya. Di awal 2020 semua berubah ketika virus COVID itu datang. Dan namun ya namanya juga, yang namanya musibah pasti ada manfaat ya.
banyak juga tumbuh startup-startup yang relevan dengan kondisi saat itu juga. Nah, di periode 2022 menjelang akhir, ketika mulai surut pandeminya, muncul krisis global di mana itu terkait dengan geopolitik dan yang berdampak pada supply demand dan segala macamnya. Nah ini jadi kondisi yang ada di Indonesia kurang lebih sama di baik itu di regional maupun di seluruh dunia. Oke, jadi sebenarnya kejadian di Indo itu sebenarnya emang di semuanya juga terjadi ya sekarang ya. Refleksinya sama. Oke. Refleksinya sama. Jadi memang terjadi penurunan tren baik dari sisi deals maupun nominal untuk investment, karena kalau kita bicara tentang saya nggak hanya akan bicara tentang ini tidak hanya tentang ekosistem startup, tapi ekonomi secara keseluruhan. Kita bicara tentang perilaku manusia. Kita bicara yang melakukan bisnis adalah manusia. Yang bikin startup manusia, yang bikin usaha manusia. Jadi bagaimana perilaku manusia dalam hal ini investor menahan uangnya untuk berinvestasi karena ketidakpastian. Kemudian bagaimana investor memilih instrumen investasi yang lebih menguntungkan. Itu akan terus berulang. Jadi dengan kondisi mau baik dari geopolitik dan segala macamnya, itu semua terjadi di seluruh dunia. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma di startup ekosistem aja ya, Iya. Tapi benar-benar ya namanya kalau bisnis pasti kan ekonomi in general ya. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomong spesifik ke startup ekosistem nih Mas, efek ke startup sekarang itu tuh kayak gimana gitu Mas? Soalnya ini kan hitungannya udah berjalan cukup lama ya, dari tahun 2022 dari kalau misalnya Mas Indra bilang gitu, terus kayak by the end of 2022 itu kita sempat ngebahas soal adanya startup winter lah gitu, terus ternyata setelah pokoknya di pertengahan 2023 dipikir kayak ya udah kayaknya bakal kembali normal nih gitu. Tapi kenyataannya sekarang pun kayak awal tahun 2024 pun masih banyak berita-berita yang kayak layoff lagi, bahkan ada yang shutdown gitu, kayak ya mungkin aku nggak akan sebut merek, tapi mungkin familiar sama EdTech Giant yang udah berjalan lebih dari 15 tahun gitu, totalnya mendadak dia shutdown begitu aja, yang nyatanya kayak agak surprising gitu loh buat aku yang sebenarnya juga kayak peminat banget enggak, tapi kayak cuman perhatiin biasa aja gitu karena tuntutan pekerjaan ya teman-teman ya gitu. Oke. Jadi Mas Dimas, sekali lagi kita bicara tentang human ya. Jadi ketika para investor berinvestasi ke startup-startup itu di periode mulai 2015 kurang lebih ya, industri startup mulai berkembang di Indonesia. Namanya investor kan ingin dananya segera kembali ya. Ya ingin tractionnya tumbuh cepat dan segala macamnya. Jadi memang demanding investor mungkin saat itu adalah pertumbuhan cepat, fast growth ya. Nah dari situ bagaimana startup menyesuaikan ekspektasi dari investor adalah dengan membesarkan skala usahanya, rekrut banyak orang, dan buka cabang sana segala macam, ekspansi bisnis segala macam. Nah efeknya apa ketika terjadi pandemi COVID, terus sekarang ketidakpastian ekonomi secara global, industri tidak seperti dulu lagi. Jadi startup ini kan dia sifatnya itu adalah tech enabler ya untuk industri yang existing yang ada di seluruh dunia. Baik itu sifatnya e-commerce, itu enabler untuk mempertemukan para pedagang dengan pembeli, ride hailing ya kan, antara pemberi jasa transportasi dengan penggunanya. Itu jadi posisinya ada tech enabler. Nah, ketika kita masyarakat melakukan adjustment, penyesuaian gaya hidup segala macam, yang merupakan efek samping dari kondisi ekonomi global, nah mereka harus menyesuaikan. Di mana seems sudah tidak relevan nih dengan gaya hidup customer behavior saat ini misalnya. Sehingga ketika mereka sudah ekspansi besar-besaran, mereka butuh adjustment. Nah ini normal,
Jadi no need to be worry, ini normal. Sama halnya seperti perusahaan-perusahaan konvensional biasa ketika harus melay-off pegawainya misalnya dari pabrik segala macam, itu hal yang biasa saja. Jadi menurut saya memang kebetulan aja industri atau ekosistem di startup ini memang lagi jadi primadona sehingga menjadi sorotan semua orang ya. Iya benar. Berita layoff, terus berita penghentian atau shutdown ya. Itu, nah kalau yang tadi bicara itu salah satu dampak dari, menurut saya dampak dari regulasi. Gimana Jadi tuh? itu juga harus menjadi perhatian penting juga. Jadi ketika regulator itu mengeluarkan suatu regulasi dan memang startup itu tidak cukup relevan dengan regulasi itu, jadi dia harus melakukan adjustment atau inovasi. Nah, Berarti dia nggak melakukan inovasi? Saya cukup yakin saat ini dia sedang meracik inovasi baru dengan cara dia menghentikan dulu operasional. Karena sudah tidak relevan dengan kebijakan pemerintah yang disusun sekarang. Seperti itu sih. Oh gitu. Jadi sebenarnya ternyata di balik pemberitaan media mungkin mereka juga sekarang lagi apa ya sebutannya ya, mau pivot enggak? Ya pivot itu penting ya. Jadi layoff, shutdown atau penghentian operasi sementara atau pivot itu penting. Jadi dan ini tidak hanya berlaku untuk startup, untuk semua jenis usaha atau perusahaan atau entrepreneur itu harus melakukan hal itu. Namun memang yang membedakan dengan startup itu adalah gaya operasionalnya, yang dimana para founders ini biasanya bergerak lebih agile dan lebih cepat ya. Iya. Nah itu yang memang cukup dinanti seperti apa responsif terhadap kondisi yang berubah ini, dan mereka memang untuk yang tidak berinovasi, tidak melakukan pivot atau segala macamnya, memang dituntut untuk melakukan perubahan. Ya entah itu mau nggak mau dia melakukan layoff atau shutdown itu tadi, seperti itu. Nah tapi kalau misalnya kita ngobrolin soal perubahan nih gitu, buat startup yang jalannya udah lama gitu aja, yang hitungannya mungkin kita mikirnya pasti udah lebih settle ya, udah lebih established gitu, kayak udah lebih sustain kita mikirnya, kan kayak udah berapa belas tahun gitu, pengalamannya juga udah lebih lama, hitungannya kayak seniornya lah gitu, sepuh kalau kita bahasa ininya. Nah tapi kalau misalnya buat startup yang sekarang, basically kan masih banyak nih ya mereka yang kayak orang-orang bikin usaha baru, bikin startup baru gitu. Hitungannya masih growing dan belum established gitu loh. Kira-kira gimana caranya gitu loh untuk mereka untuk adapt to these conditions gitu loh. Yang tadi dibilang sekarang ada banyak perubahan gitu secara geopolitik dan juga economical in general gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya untuk yang besar aja ternyata susah untuk adapt sampai harus shutdown dulu untuk pivot gitu. Nah gimana cara untuk mereka yang masih growing untuk bisa gitu? Ya, jadi memang kalau kita lihat ke data juga ya, kembali ke data, sekarang memang cukup banyak investor yang berinvestasi pada startup yang memang baru berkembang ya, early. Ya. Kita tidak lagi melihat ke startup yang besar, yang dimana justru saat ini startup yang besar tidak semua, beberapa itu melakukan adjustment. Ya, gitu. Berita ada di berita, mereka melakukan adjustment itu. Nah sehingga dari sisi economy of scale memang akan lebih menguntungkan berinvestasi pada startup yang masih baru, masih growing. Nah, namun yang menjadi perhatian untuk kondisi saat ini adalah kita cukup tertantang dalam mencari founders yang relevan dengan kondisi sekarang. Artinya apa? Artinya memang kalau bicara kondisi tech winter segala macam, tapi ini lebih ke arah inovasi-inovasi yang diciptakan oleh para founder saat ini itu masih belum cukup menjawab banyak kebutuhan yang tengah terjadi saat ini. Maksud saya itu adalah yang namanya startup, yang membedakan startup dengan perusahaan konvensional atau usaha-usaha konvensional lainnya itu adalah startup itu adalah perusahaan rintisan baru yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, berbasis teknologi. Itu yang menjadi poin penting pembeda. Yang kedua adalah bagaimana si founders itu karakternya, itu juga kita lihat. Jadi untuk para founders saat ini yang tengah
mengembangkan atau berencana untuk membuat satu startup itu mereka harus luruskan niat dan tujuan dulu. Itu yang pertama. Tujuan bikin startup ini buat apa dulu? Oke. Kalau untuk kaya mohon maaf, kita nggak bisa ke arah sana. Oke. Kita nggak jodoh. Betul, betul. Tapi untuk menjawab kebutuhan pain points yang ada di masyarakat atau pemerintah, oke, kita bisa jalan bareng-bareng. Oke. Nah, niat dan karakter founders itu tuh yang paling penting. Jadi kalau itu sudah menjadi pijakan pertama, kemudian kita melihat bisnis model atau inovasi yang dikembangkan seperti apa. Nah, jadi memang untuk kriteria tersebut memang kita sudah ramu, kita susun juga. Namun memang sekali lagi memang untuk yang paling penting itu tidak hanya inovasi, namun juga dari si foundersnya itu sendiri. Karena kalau misalnya si foundersnya itu tidak memiliki engagement terhadap ide bisnis yang dia ciptakan sendiri, misalkan dia sudah bikin, kemudian dalam satu titik tertentu dia merasa ya sudah cukup, terus dia keluar, ya ini bisnisnya juga akan shutdown juga, nggak akan jalan. Indonesia masih kekurangan entrepreneur. Oh ya? Itu kan masih kurang ya? Cek di data. Masih, masih data. Cek di data guys. Oke. Yang paling penting itu adalah bagaimana hubungan antara dunia pendidikan dengan industri itu harus nyambung. Jadi ketika di dunia pendidikan atau sekolah atau kampus-kampus sudah menyiapkan talenta entrepreneur, industri juga harus mau menyerap. Nah, which is kalau misalnya disiapkan talenta untuk masuk ke industri startup, para investor juga harus sudah siap untuk menerima itu. Nah, itu bridging antara hulu hilirnya itu juga harus sudah terbentuk sih. Understandable sih, soalnya kan Skystar Ventures yang mempersiapkan talenta student ya. Jualan mulu. Gak apa-apa. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal tadi ternyata sekarang investor ya hitungannya mungkin dari BRI Ventures lebih interest ke startup yang masih growing gitu. Nah, apakah sekarang berarti ada nih startup yang berhasil adapt ke situasi sekarang? Gitu. Mungkin dari portofolionya BRI Ventures ada nggak gitu kalau menurut Mas Indra yang sampai akhirnya aman nih gitu untuk berjalan walaupun dia hitungannya masih ya belum established banget gitu. Oke. Jadi kalau bicara dari sisi kami tesisnya itu adalah di growth stage ya. Ya kurang lebih di series A, series B. Contoh ya, saya pakai porto kami nggak apa-apa ya? Boleh dong, nggak apa-apa. Ya, salah satu contoh porto kami itu bermain di bisnis model B2B. Nah, itu which is cukup bisa adaptable di industri. Kenapa? Atau di market. Karena kalau startup sekarang bermain B2C, nah itu cukup menantang. Kita nggak tahu. Kenapa? Pertama demand dari, mohon maaf ya, orang-orang Indonesia kan biasanya juga cari bonus, gratisan segala macam. Nah, itu burn rate-nya tinggi untuk si startup itu. Nah, itu yang sudah tidak favorable untuk kami para investor. Karena kami sekarang melihat profitabilitas. Kita tidak lagi melihat percepatan traction atau percepatan valuasi si startup itu. Karena kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, itu menyebabkan layoff dan shutdown segala macam. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kita ingin sustain. Entrepreneur si foundersnya bisa sustain, kami dari investornya juga uangnya nggak akan hilang juga sustain. Nah, itu win-win solution untuk semuanya. Makanya dari itu untuk B2C memang cukup menantang. Saya tidak bilang jangan masuk, tapi cukup menantang. Kenapa? Karena founders itu cukup harus memperhatikan target market atau segmen yang tepat untuk mereka, yang tidak cukup menguras banyak biaya. Ya, kita sama-sama orang Indonesia, kita tahu perilaku kita seperti apalah, kurang lebih seperti itulah. Itu yang paling utama. Nah, kenapa porto kami favorable di B2B? Ya, karena demand dari bisnis to bisnis atau perusahaan-perusahaan itu akan tetap sustain kan. Perusahaan-perusahaan skala menengah, skala besar kan tetap sustain, butuh sokongan, butuh support. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan bahwa startup ini adalah tech enabler untuk
ekosistem bisnis industri secara keseluruhan. Oh, oke. Ya saya nggak perlu sebut nama ya, pokoknya seperti itu lah. Sebut juga nggak apa-apa loh sebenarnya. Malah aku penasaran kayak Ya. dia bergerak di bidang apa. Oke, gitu. oke. Kenapa jadi contohnya Mas Indra gitu Ya, loh. porto kami pertama itu adalah kecilin.id ya. Jadi dia Itu tentang apa tuh? data compression. Oke. Dia namun memang sekarang tidak hanya data compression ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman familiar dengan WinZip atau WinRAR, itu tidak seperti itu karena ada proses ekstraksi juga kan. Zip dan unzip seperti itu ya. Nah, ini enggak. Ini data langsung terkompresi dengan kualitas yang sama. Sama persis tapi dengan size yang lebih kecil. Nah, enabler ini yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan termasuk di industri perbankan atau keuangan. Nah, itu solusi pertama dia. Solusi kedua adalah CCTV surveillance. Jadi kalau kita bisa melihat contohnya di kami di perbankan, startup yang sama dari porto kami itu kita ada, kalau di bank kita punya banyak mesin ATM, teman-teman tahu juga ada CCTV-nya, terus di kantor cabang itu ada CCTV-nya. Nah itu dia provide solusi di situ. Nggak hanya CCTV-nya, tapi CCTV-nya ini sudah embedded dengan teknologi kompresi, itu yang pertama. Dua, real time. Dan ketiga ada AI-nya. Nah, ini bridging-nya cukup bagus, karena kenapa? AI ini akan menjadi salah satu teknologi yang akan favorable di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari strateginya sendiri, deh kita ngomongin soal B2B akan lebih favorable gitu loh untuk mereka yang lagi mau membangun startupnya kayak gitu. Tapi kan tentunya B2B-nya targetnya udah jelas ya gitu, ke bisnis yang basically cukup besar targetnya gitu. Tapi gimana caranya mereka tuh strategi gitu loh untuk mengembangkan startupnya gitu, ngerti nggak sih Mas? Kayak dia kan pasti kan mulai dari nggak ada apa-apanya dulu kan gitu. Iya. Kalau untuk case-nya kecilin itu karena dia bicara tentang algoritma, ya itu starting point dari situ. Starting point-nya adalah melihat pain points perusahaan-perusahaan besar, atau kita sebut saja inilah si founders-nya langsung itu, Farel ya. Jadi dia itu, saya pikir Dimas. jadi dia itu sederhana. Dia gamers, dia bermain game, terus suka main game, dan kebutuhan storage dan bandwidth-nya selalu meningkat. Ya kan? Iya, benar. Dari pain points-nya diri dia sendiri kan. Gitu. Storage-nya butuh banyak, bandwidth-nya digunakan banyak karena main games kan. Ya sudah, akhirnya dia kalau update nambah lagi. Betul. Akhirnya dia bikin algoritma tersebut. Pertama untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ternyata bisa digunakan oleh khalayak ramai, seperti itu. Jadi sebenarnya benar-benar start dari sesuatu yang simple banget dan dialamin sama diri sendiri, diri foundersnya. Nah, namun kan memang somehow kalau kita bicara dalam pengembangan suatu usaha baru ya, rintisan, baik dari program-program yang teman-teman buat juga dan ekosistem builder lainnya seperti inkubator, akselerator, tetap kita harus melakukan customer validation, ya kan? Betul. Itu juga tetap harus dilakukan, dan itu juga saya yakin itu juga teman-teman di Kecilin itu lakukan product validation, customer validation. Itu udah berapa lama Mas? Itu di 2019-2018. Berarti udah lumayan ya, sebenarnya udah lumayan lama ya. Ya, awalnya dalam pengembangan produknya memang butuh waktu. Ya officially di 2020-an ke atas lah. Ya mungkin tapi karena dia emang targetnya itu B2B, jadi pasti orang-orang yang kayak aku kan bukan targetnya ya, jadi kayak mungkin nggak familiar aja gitu. Awalnya justru saya juga baru tahu ternyata awalnya B2C. Ya, dia bikin aplikasi di Android dan iOS ya. Iya. Namun memang sekali lagi perilaku masyarakat kita cukup unik ya. Jadi kalau untuk di unit, untuk perlu subscription ada aplikasinya ya, pertama pasti free ya. Namun kan kalau ingin berkembang butuh unit of economics-nya tumbuh segala macam ya, di adjust menjadi B2B. Nah itu pivotnya. Nah itu adaptasinya seperti itu.
dengan ya, tapi produknya masih tetap sama. Oke, menarik sih sebenarnya ya. Mungkin nanti teman-teman kalau penasaran bisa cek ya itu portofolio BN Ventures. Aku bantuin jualan Mas. Terima kasih, terima kasih. Nah, tapi Mas Indra nih, aku pengen nanya opportunities for growth-nya nih di Indonesia atau mungkin ya secara keseluruhan di tahun 2024 nih gitu. Walau sepertinya banyak challenge nih yang dihadapin sama startup industry gitu, tapi kalau dari perspektif visi, itu tadi kan kita udah ngomongin kalau dari targetnya mungkin akan lebih favorable untuk mereka yang targetin B2B bisnis modelnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari spesifik sektor nih gitu, soalnya kan kalau misalnya orang ngomongin startup pasti familiar health tech, edtech gitu-gitu kan, kayak orang ya oke deh, orang pasti perhatiin B2C, B2B-nya gitu. Tapi pasti yang pertama kali dilihat, dia bergeraknya di bidang apa nih? Di sektor apa? Gitu. Nah, ada nggak sih spesifik sektor yang justru tuh emang bener-bener menunjukkan potensi yang ternyata growth-nya tuh bakal gede banget gitu. Kayak tadi kan Mas Indra di awal-awal sempat bilang kan, kayak ada beberapa sektor tertentu pas COVID atau pasca COVID itu justru berkembang banget nih gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di tengah ya shutdown, layoff. Nah, kalau misalnya in general tuh Iya. potensi spesifik sektornya yang bisa grow. Oke, saya nggak mau statement saya ini di quote ya, karena Iya, ini saya perspektif pribadi, saya tidak mewakili perusahaan. Namun iya. kalau bicara dari sisi TSS Investment perusahaan, kami cukup confidence di fintech enabler and fintech ecosystem. Namun kalau kita bicara 2024 and up ya, beberapa tahun dan beberapa tahun ke depan, AI akan cukup mendominasi AI karena pengaplikasian AI ini use case-nya bisa cukup banyak. Kalau misalnya di perbankan ya dia bisa untuk jadi chatbot, ya kan. Kemudian dia juga bisa membantu pelayanan nasabah lainnya ya. Kemudian untuk dari sisi selain AI, saya sebenarnya gimana ya? Ini subjektif. Iya. Nggak apa-apa, Mas. Ini cukup subjektif. Jadi kalau kita bicara health tech itu masih oke. Namun memang use case-nya akan berbeda karena untuk health tech ini mungkin akan lebih melihat ke arah bagaimana proses percepatan untuk misalnya ada orang sakit terus disembuhkan dengan teknologi yang lebih cepat. Itu sekarang sepertinya sangat dibutuhkan oleh orang. Dan juga kita melihat gaya hidup masyarakat sekarang. Iya, lebih pay attention to health kan fitness segala macam ya, itu juga cukup menarik ya. Kalau bicara dari sisi agritech dan aquaculture memang menantang, namun itu masih tetap dibutuhkan di market karena kita masih menggunakan bisnis model yang tradisional kebanyakan. Iya. Dan kebutuhan startup di sektor-sektor tersebut, agri dan aquaculture ini hopefully dapat merubah cara kerja masyarakat. Yang kedua adalah membantu inklusi kepada masyarakat di daerah, khususnya pedesaan kayak untuk yang agriculture maupun di pesisir pantai khusus yang aquatech ya. Sehingga knowledge masyarakat di sana, kemudian bagaimana adaptasi masyarakat di sana terhadap layanan bisnis yang berbasis keuangan juga, itu juga penting sih. Seperti itu. Nah, sebenarnya aku rada penasaran aja deh, Mas. Semoga ini nggak terkesan terlalu sensitif ya gitu. Kalau ngomongin soal AI, kan belakangan ini kan emang banyak ya platform-platform AI yang bisa kita akses secara bebas gitu dan juga membantu pekerjaan aku juga gitu ya sebagai kalau harus berpikir kreatif butuh bantuan AI kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi kayak itu mostly di develop di luar. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri itu emang potensi pengembangan AI emang kalau ngomong udah sampai situ enggak kali ya. Mungkin apakah Mas Indra ngerti nggak maksud aku tapi?
kayak udah capable kah Ya, gitu ya, ya. dari SDM-nya Ya. gitu. Itu memang menjadi satu tantangan bersama ya, baik pengembangan startup di Indonesia untuk going global maupun secara internasional. Jadi talent itu nomor satu. Itu tadi kenapa di awal saya selalu bicara, ini kita akan bicara masalah orang. Karena kami dari sisi investor, kami bukan berinvestasi pada bisnis model, bukan berinvestasi pada perusahaan, tapi kita invest ke orang. Nah, bagaimana orang itu bisa kita percaya, bagaimana orang itu bisa berpikir jauh ke depan untuk mengembangkan visi-visinya. Misalnya kalau tadi kita bicara contoh AI, apakah di Indonesia sendiri sumber dayanya sudah cukup capable? Saya tidak punya kapasitas menjawab itu karena justru kita masih growing, ya, kita juga cukup banyak belajar juga dari industri di luar, karena gap antara luar sama di Indonesia itu cukup kelihatan. Jadi adaptasi teknologinya memang tidak secepat di luar kalau di Indonesia itu. Jadi kita bicara misalkan fintech itu di luar negeri sudah ada dari tahun 2009-2008, di Indonesia baru adaptasinya di 2010-an, termasuk AI juga kan. Nah itulah kenapa talenta-talenta ini diharapkan berkembang. Itu tadi hulu hilir ini harus nyambung, mulai dari kampus-kampus, universitas sampai ke industri. Nah ketika industrinya demandingnya sudah oke, kita butuh AI, oke kita butuh sektor yang agri atau aquaculture segala macam, hopefully dari dunia kampus juga sudah preparation di situ. Ya. Ini kayak notes buat Skystar sebenarnya hitungannya. Di kurikulum inkubasi harus nambahin untuk iniin AI ya. Gitu. Karena itu yang berpotensi ya dan harus dikembangkan sebenarnya. Betul. Gitu. Oke. Nah ini sebenarnya berkaitan nih Mas. Berkaitan dengan kesenjangan antara perkembangan startup di Indonesia sama yang di internasional kayak gitu. Kan kita udah lihat nih ya banyak startup luar yang masuk ke sini tuh jadi grow banget juga. Ya nggak usah disebutin ya soalnya ada banyak lah ya kita sama-sama tahu gitu. Tapi kalau sebaliknya nih gitu, kira-kira atau mungkin aku aja yang belum tahu gitu dan mungkin beberapa dari startup enthusiast juga belum tahu, kira-kira kalau sebaliknya itu tuh potensi dari startup asal Indonesia untuk grow ke internasional itu seperti apa sih? Apakah emang udah ada atau belum gitu? Iya, kalau kita bicara, saya spesifik dari lokal ke internasional aja ya. Kalau nggak global masuk ke sini udah banyak kasus use case-nya. Yes. Bicara kalau dari startup lokal yang masuk ke pasar internasional sudah cukup banyak. Ya, saya juga perlu sebut karena lebih banyak pemain-pemain besar, ya, pemain-pemain besar. Nah, namun gimana opportunity untuk startup lain untuk ekspansi ke sana? Nah, itu juga butuh dukungan industri secara keseluruhan, either itu dari ekosistem startupnya itu sendiri maupun dari korporasi-korporasi besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah talenta ya. Kita bicara masalah orang sekali lagi, bagaimana orang ini memiliki mindset untuk tumbuh ke sana dan bagaimana adaptasi si orang ini terhadap behavior orang luar sana. Pastikan kalau misalkan kita bikin startup dengan bisnis ini di Indonesia, terus penetrasi ke Amerika, pasti butuh ada adjustment bisnis model, adjustment target market, adjustment biaya segala macam, karena pasti akan sangat-sangat berbeda. Dan yang terakhir adalah terkait dengan regulasi. Jadi boundaries antar negara ini kan pasti regulasi ya. Bagaimana Singapura bisa dengan mudahnya membuka keran investasi dari perusahaan-perusahaan luar maupun individu-individu luar ya. Nah kalau kita sedang growing ke arah sana. Nah, meskipun saat ini memang pemerintah sudah cukup memberi banyak insentif untuk investasi-investasi masuk, termasuk juga itu tadi contoh startup-startup banyak yang masuk ke sini ya. Salah satu hal lainnya selain itu juga salah satunya itu adalah mungkin saya memberikan contoh di grup usaha kami di BNI
kita mendukung untuk pertumbuhan startup atau pengusaha-pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkembang penetrasi ke global. Jadi sebagaimana mandat dari Kementerian BUMN kepada Bank BNI, sehingga kita dari BNI membuat suatu program bernama Expora. Expora itu adalah suatu program yang memang dibentuk untuk mendukung para pelaku usaha yang ada di Indonesia, baik itu UMKM secara konvensional maupun startup yang berpotensi bisnis modelnya itu tumbuh di luar, kita dukung ke arah sana. Jadi misalnya mau untuk ekspor impor atau untuk membuka branches di mana itu kita dukung ke arah sana. Oh gitu. Itu udah jalan dari di BNI sudah jalan. Ya, ada salah satu porto kita juga sudah connect dengan program ini. Porto kita ini dia mengekspor produknya. Saya belum mau sebut namanya dulu karena saya belum announce secara resmi. Dia announce-nya di sini juga apa-apa. Jangan dulu. Untuk kita bantu untuk ekspor impornya. Oke. Atau secara akses ke program itu kita open, bisa lewat kami BNI Ventures. Nggak harus portofolionya. Nggak harus. Kita open kok. Oke, berarti ini sebenarnya emang program yang diadain sama BNI Ventures. Sama BNI. Oh, sama BNI? BNI lebih tepatnya, oleh banknya. Nah, kami bantu nge-bridging dari ekosistem startup. That's why kita invest ke salah satu startup itu, yang dimana startup itu dibantu untuk akses ke global. Cool. Menarik ya. Oke, terakhir nih gitu. Tadi soalnya ini pertanyaan terakhir aku ini tuh udah dijawab di awal-awal gitu. Jadi kayak aku lebih ke closing thoughts deh sekarang gitu. Jadi kayak kalau dari Mas Indra sendiri nih gitu, dari perspektif visi atau secara personal gitu, kira-kira ada nggak sih advice tertentu yang mau Mas Indra berikan ke startup atau founders-nya gitu loh, atau entrepreneurs yang lagi face challenges gitu, kayak mungkin dilema dengan keadaan sekarang. Soalnya kan nggak semuanya, kayak ada aja di detik ini ada orang yang lagi berpikiran develop gak ya nih, jalanin gak ya nih ide bisnis ini, kayak gitu. Kira-kira advice-nya apa tuh untuk mereka yang sedang di fase itu mungkin? Ya, saya tidak layak ya rasa-rasanya untuk memberikan advice. Namun saya sedikit sharing aja. Karena saya cukup merasakan bagaimana membuat sesuatu dari nol. Terus bagaimana suka dukanya, keringatnya, berdarahnya, marah, nangis segala macam itu keluar semua. Jadi kayaknya berat banget BNI Ventures. Bukan BNI Ventures ya. Ya, namun gini, maksud saya lebih ke arah bagaimana membuat sesuatu dari nol itu butuh usaha keras memang. Dan bagaimana membuat sesuatu dari nol itu punya tujuan yang jelas. Nah, itu yang paling penting. Jadi untuk teman-teman founders, saya cukup mengerti kegelisahan dan bagaimana suka dukanya. Jadi mungkin yang paling penting itu pertama adalah tujuannya apa. Nah, jadi ketika BNI Ventures didirikannya juga tujuannya kita cukup clear. Dua sisi tujuan kita. Yang pertama dari sisi ke dalam BNI Group itu sendiri, yang kedua kepada ekosistem yang ada di luar. Jadi kepada BNI kita mendukung transformasi digital di dalam internal BNI Group, karena kita adalah kapal besar ya. Kapal pesiar besar yang memang kalau butuh belok sana sini memang butuh waktu lama, butuh effort yang lebih besar. Nah, itulah kenapa kita transformasikan untuk ranah-ranah itu dengan dukungan ekosistem startup di luar, kita konekkan. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman founders atau entrepreneurs yang ingin membuka usaha, yang penting adalah luruskan niat dan tujuannya dulu. Ya, dari situ sih yang pertama. Kemudian kedua, saya nggak akan bilang jadi orang yang tangguh ya, karena susah senang itu harus dilalui. Fardu ain itu wajib itu dilalui, susah senang. Berat deh. Ya, kita ini semua ini manusia lah. Ya, semua kita semua manusia, drama-drama pasti ada. Entah itu kita ciptakan sendiri, entah itu diciptakan orang lain atau gimana, itu wajib ada. Jadi sekali lagi saya nggak akan bilang keep strong, enggak, tapi
Jalanin lebih ke aja ya, Mas. jalanin dan kita nggak ada yang tahu jalan cerita ini kan ini skenario ini kan udah ada ya. Justru kita bikin skenario di dalam sebuah skenario. Ya, jadi Ini kayak bakal jadi snippet deh. apa itu? Enggak nanti. Kita biasanya kayak potong-potong dikit. Oh gitu. Oh, I see. Oke, boleh. Soalnya bijak banget kedengarannya ya. Oke, berarti itu ya pesan-pesan untuk teman-teman startup entusias yang lagi mungkin struggling atau lagi in a dilema mengenai kedepannya akan seperti apa, kira-kira jalanin aja atau apa pause dulu aja gitu. Jadi itu ya pesan-pesan dari Mas Indra dan juga saran dari Mas Indra ya. Jalanin dulu aja yang penting itu. Dan juga pakemin dulu, clearin dulu ini tujuannya untuk apa. Ya. Oke, to wrap things up, aku pengen nanya. Jadi ini pertanyaan judul podcast kali ini. Jadi overall startup ekosistem sekarang baik-baik aja atau enggak? Ya, kalau saya bicara baik-baik aja, jadi karena kita sedang growing, ya kita menuju ke arah yang lebih baik. Harus dibentuk. Jadi segala sesuatu yang memang dibentuk menjadi lebih baik memang butuh kondisi-kondisi seperti ini. Seperti itu. Oke, itu dia jawaban dari Mas Indra teman-teman ya. Dan ini diskusi Starpods untuk episode 10 kali ini. Jadi dari aku udah. Terus pertanyaannya, Mas Indra ada yang mau disampaikan dulu ke teman-teman startup entusias? Udah ya? Kayaknya udah semua disampaikan. Oke, baik. Jadi that's it guys, episode 10 udah selesai. Thank you sekali lagi udah nonton dan juga udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Itu dia dari Mas Indra Jatbiko, VP of Synergy and Innovation by Uni Ventures. Itu dia untuk episode 10. Thank you and see you in the next episode.